Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Tuaran. Alhamdulillah hari ini kita membuat penggambaran di 3M Auto Workshop 2 yang kita baru buka 2 hari. Baru buka 2 hari ya, 2 hari kita buka. Di mana di sini sama juga di Alam Mesra punya cawangan utama. Itu kita buat engine, aircon, gearbox pun kita buat, wiring pun kita buat. Cuma untuk memudahkan orang Tuaran lah. Jadi alhamdulillah pembukaan ini baru sahaja 2 hari, yaitu 2 hari bulan sekarang penggambaran 2 hari bulan 8 2024, yaitu terletak di area Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Perlu saya lengkapkan sebab video ini banyak juga orang Semenanjung nampak, ada juga orang Brunei, ada juga dari Indonesia, Sabah, Malaysia ya. Tuaran ini terletak di bawah Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia juga. So ini cawangan kita baru buka 2 hari dan kita mengharapkan sokongan dan dukungan daripada penduduk-penduduk sekitar Tuaran ataupun area yang one way dengan kawasan sini. Jadi hari ini hari Jumat, hari keberkatan. Jadi insya Allah kita boleh, kameramen mungkin boleh fokus keadaan bengkel yang masih berselerak. Tapi minta maaf banyak kekurangan. Jadi kita nampak ini bengkel kita yang kecil nih. So ini kita baru cat. Ini pun baru kita buat. Dan kita sebenarnya terletak di berhadapan bagi orang Tuaran yang mungkin berdekatan dengan ini, boleh kita berada di area Survey Express, yaitu berhadapan dengan Survey Express Tuaran lah. So signboard kita di sini, mungkin kameramen boleh ke atas dan jangan nampak plate number jadi kita ke atas sini. Jadi kalau kita nampak kita sekarang baru buka di atas tuh. Kameramen boleh fokus sana ya. Yaitu 3M Auto Workshop 2. Oke. Dan kita terletak betul-betul di tepi jalan, betul-betul tepi jalan area selepas bulatan kuda. Kita nampak sini, daripada sana jalan kita boleh masuk terus dari depan sana menuju ke Kota Belud, Kota Marudu, Kudat, semua area jalan sini. Jadi insyaallah mungkin memudahkanlah sedikit untuk customer yang berada di sekitar sini Tuaran. Jadi bagi mereka yang berdekatan ataupun kebetulan lalu sini, mungkin boleh singgah di workshop saya yang kedua nih yang baru buka 2 hari. Jadi insyaallah kita akan ke dalam dan kita nampak ada satu customer nih, ada keluhan dia ialah persona baru ataupun orang panggil persona BBT lah, sebab dia menggunakan BBT, dia tidak menggunakan IFM sudah. So apa keluhan dia ialah masalah dengung, ketika seleko dengungan itu semakin kuat. Jadi bila kita cek dan kita dapati dia cuma dengungan itu terhasil daripada bearing tayar saja, yaitu dekat itu hub. Kita buka dan alhamdulillah selesai. Dan kena ingat untuk maklumat tambahan, untuk dengung ini dengung yang berasal daripada bearing ni, ada 3 bearing yang kita kena paham bahwa dalam sistem bearing kereta ni ada 3 bearing yang boleh menghasilkan dengungan, dan juga selain daripada gearbox itu sendiri, yaitu CVT. Untuk kereta ini menggunakan CVT. Jadi dengungan yang pertama boleh terhasil daripada bearing tayar yang sekarang yang kita buka nih. Yang kedua, dengungan juga boleh terhasil melalui differential bearing, dan dengungan juga boleh terjadi disebabkan oleh bearing primary and secondary pulley. Di dalam secondary and primary pulley itu dia ada bearing. Dengungan itu juga boleh terhasil dan seperti mana yang kita tahu bahwa kereta model Persona baru ini sentiasa ada keluhan dengungan. Sekiranya Anda sudah tukar bearing nih, suruh kameramen ke sini. Sekiranya kita sudah tukar bearing ini ya, ini bearing kita sudah tukar, kameramen boleh dekat. Sekiranya kita tukar bearing ini duduk di tayar sini. Ciri-ciri dia hampir sama dengan bearing yang berlaku di dekat differential. Differential ini yang drive shaft lah, dekat drive shaft. So dengungan ini boleh terhasil daripada bearing differential, boleh terhasil daripada bearing hub, boleh juga terhasil daripada primary and secondary pulley. Jadi kita mau buka yang mana dulu? Kita buka mana yang paling bawah. Maksudnya paling basic, yaitu bearing tayar. Sekiranya bearing tayar ini kita sudah buka, masih juga berlaku dengungan, maka kita akan cek the second step, yaitu bearing differential. Sebab kalau kita terus buka itu primary and secondary pulley, itu kira overhaul gearbox, sudah kena bongkar gearbox, banyak kerja. Jadi kalau silap kita buat diagnosis, maka mungkin boleh mengakibatkan kerugian besar kepada customer itu sendiri. Jadi 3 sebab kenapa bearing boleh dengung selain daripada tayar. Kalau tayar sudah baru, bearing sudah ganti, bearing tayar hub nih, dekat tayar bearing hub nih, mungkin boleh juga berlaku dengungan di
differential. Boleh cek itu differential, mungkin kita bawa ke bengkel yang berdekatan, dorang akan cek dan dia akan buka itu drive shaft untuk pusing secara manual ataupun gantung tayar, tapi untuk CVT tidak boleh gantung tayar. Jadi agak bermasalah untuk kita cek. Cuma mungkin kita akan keluarkan drive shaft untuk memudahkan pusingan itu tadi. Kita akan pusing, kita akan rasa sekiranya ada vibrate ketika kita pusing, itu adalah tanda-tanda awalan differential bearing bermasalah. Tapi jarang selalunya untuk model yang ini selalu masalah bearing di hub, tayar nih, dan juga masalah primary and secondary pulley. Itu yang kita paling risau. Kalau bunyi sudah itu sama, lebih kurang sama kosnya overhaul gearbox. Lebih kurang sama. Sebab kena bongkar habis A to Z. Nah, kalau itu yang berlaku, jangan marah orang tuh sekiranya dicas Anda mahal, sekiranya memang betul primary and secondary bearing yang bermasalah. Di dalam ini banyak bearing lagi dalam gearbox, tetapi 3 keberangkalian besar yang selalunya menghasilkan dengungan selain daripada tayar yang berombang-ambing ataupun tayar itu sendiri yang makan sebelah. Itu kita abaikan. Yang kita cerita sekarang ini adalah sekiranya tayar itu oke, tetapi masih menghasilkan dengungan, juga boleh terjadi daripada bearing hub tadi, dan juga boleh jadi differential, dan juga boleh terjadi di primary and secondary pulley, dan juga boleh berbunyi juga di idler bearing. Tapi semua itu tidak selalu berlaku. Yang kita cerita ini yang sering berlaku, yaitu 3 tadi. Oke, jadi saya rasa untuk workshop kali ini perkongsian dia setakat bearing saya bunyi. Untuk hari kedua ada customer kita keluhan dia berdengung. Mungkin inilah antara dia punya simptom tadi, makin laju makin berdengung, dan seleko lagi dia berdengung. Jadi kita akan masuk, kameramen mungkin akan ikut saya mungkin dalam 1-2 menit, sebab hari ini hari Jumat. Kita akan tes ini kereta adakah dia masih berdengung seperti asal. Cuma kita tidak dapat rakam lah yang asal tuh dengungnya sangat kuat, macam sarang tebuan. Kalau kita kena kejar tebuan tuh penyangat, kalau orang Sabah bilang penyengat, disebut gitu, itu tanda-tanda bearing. So kita akan tes di kereta adakah dia dengungan itu makin kuat, makin laju ataupun tidak. So kita akan tes, dan kameramen mungkin masuk dalam, saya akan tes ini kereta. Oke? Oke, kameramen boleh masuk. Boleh hold dulu kalau panjang. Sambung Oke, kita sekarang tes ini kereta. Oke, kita akan keluar tes, walaupun workshop ini baru 2 hari. So mudah-mudahan adalah peminat-peminat saya kesian yang support saya di Tuaran ini. So, kita ini orang baru di kawasan sini, mudah-mudahan sedikit memberi manfaat lah, memberi manfaat dan manfaat. Oke, jadi kita akan tes ini kereta, dan kita sekarang tengah keluar. Kita tidak boleh lama, satu minyak mau habis. Coba kameramen tengok minyaknya. Kameramen ke sini, tengok minyak dia berkelip blinking. Oke, yang kedua hari ini hari Jumat, jadi kita akan coba secepat mungkin. Yang penting kita dapat selesaikan masalah orang. Oke, jom kita akan tengok. Kameramen boleh nampak di sekitaran kereta bergerak. Boleh aja tengok itu meter. Ya, kita sekarang tengok berapa kilometer sudah ya. So kita akan tengok. Right, kita jalan sekarang ke depan Alright. Kita jalan. Sekarang dengung itu tidak ada. Kalau ada itu lain halnya. So bearing tidak ada sudah bunyi. Mungkin juga disebabkan oleh tayar bunting kan. Tayar berombak-ombak itu kami panggil tayar bunting kalau di Sabah. Tayar bunting lah. Tayar yang berombak-ombak. Jadi sekiranya bearing kita sudah ganti, mungkin kita boleh salahkan primary and secondary pulley. Ini yang paling ditakuti oleh pengguna-pengguna kereta CVT. Untuk model kereta Saga BBT pun lebih kurang. Pokoknya apa sih yang pakai Saga BBT lah. Tapi yang case yang pernah kita jumpa adalah Saga BBT dan juga Persona BBT ataupun Persona NFE ataupun Persona baru lah model yang ini. Jadi kita tes tadi, kita jalan makin seleko makin kuat bunyinya. Jadi saya dengar ini tidak ada sudah bunyi. Yang ada bunyi pun yang ada bunyi daripada engine itu, bukan bunyi daripada gearbox punya gigi bearing, tapi bunyi daripada engine itu sendiri. Jadi kita sekarang ini untuk model ini setakat ini alhamdulillah. Kameramen boleh fokus sana ya. Kita tengok, kita sekarang menuju ke hadapan untuk kita cari U-turn. Jadi kita akan ke sini. Kita akan ke U-turn sebelah sini sebab minyak tidak cukup. Nanti kehabisan minyak kita. Jadi kita akan sekarang ini tiada sudah bunyi bearing mungkin tiada sudah ngomong tiada itu. Tanda-tanda bearing bermasalah ini dia begitulah. Makin kita laju makin juga dia bising. Makin kita rest minyak itu makinlah dia berdengung. Begitu tanda-tandanya. Tapi andai kata sudah dibuat, kita boleh salahkan dulu step kedua, tengok differential. Differential gear lah. Idler bearing jarang masalah, tapi tak mustahil lah.
Tapi namanya buat dulu yang basic, yang murah. So sekarang itu sajalah kadar perkongsian hari ini. Jadi kepada mereka yang di Tuaran sekali lagi ataupun ke sekitar Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ini baru kita buka di cawangan kita yang kedua di Tuaran. Terima kasih pada mereka yang support juga. Jadi alhamdulillah kita bukan pandai, tapi kita coba share saja apa yang kita tahu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang serba ringkas dan sedikit memberi manfaat ini, bolehlah share kepada kawan-kawan kita. Mungkin juga mereka-mereka memerlukan ilmu-ilmu ataupun input-input edukasi seperti ini, supaya mungkin mengelakkan kita daripada tertipu ataupun menukar benda yang tidak rusak. Jadi sekadar perkongsian hari ini. Jadi apa saya punya suggestion yang pertama ialah sekiranya berlaku bunyi dengung begini, bawa pergi bengkel yang kita yakini. Yang kedua, pastikan ambil yang paling bawah dulu. Yang ketiga, barulah kita test drive dia. Kalau kita sudah test drive masih juga dengung, dengan andaian dorang pasang itu bearing bagus lah. Bearing itu bagus kan. Kalau dorang salah pasang, salah press pun boleh bunyi balik bearing baru tuh. Jadi itulah cara dan kaedah kerja itu penting. Dan sekarang kita menuju sudah di bengkel kita. Tengok tu saya punya workshop sini. Mungkin kameraman boleh kasih fokus, kasih zoom. Okey, ni depan 3M Motor Workshop dan sebelah kiri kita ada Survey Express. Boleh tengok tengok situ. Jadi kita akan ke sini. Jadi kita bengkel kita kecil-kecil saja, mudah-mudahan kecil-kecil begini pun memberi manfaat pada penduduk sekitar lah. Jadi itu saja, kita sekarang sudah masuk di dalam. Jadi apa yang baik itu bukan sebab saya pandai, tetapi saya cuba yang terbaik saja untuk membantu. Dan apa yang kita minta ada 3 saya daripada peminat-peminat ataupun mereka yang terjumpa channel saya. Sekiranya info-info seperti ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan komen juga, mungkin anda pengguna-pengguna kereta personal yang menghadapi masalah berdengung yang tidak ada kesudahan dia. Jadi mungkin boleh bawa ke bengkel kami kalau berdekatan dengan Tuaran ataupun di alam besar dekat Kota Kinabalu, bandar. Dan sekiranya komen-komen anda saya tidak jawab, mungkin terlalu banyak komen, minta maaf, bukan sombong. Tetapi kadang-kadang kita ini penat juga, kadang-kadang jadi terlepas pandang. Jadi insyaAllah saya jawab juga itu sekiranya saya ada masa terluang. Jadi itu saja bagi mereka yang ingin datang ke bengkel kami di Tuaran ni. Memang dia betul-betul terletak di depan Survey Express Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.